Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nurrahman dan teman saya Mutiara Ulul Azmi. Selanjutnya, Saya Saluna. dan yang terakhir, Saya Vera Rahmasari. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai siklus asam sitrat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah jalur amfibolik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbonoksalon asetat atau OAA. Selanjutnya, 2 molekul CO2 dibebaskan. Yang kedua, oksala asetat atau OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim-enzim berikutnya dalam satu jalur tersebut. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi siklus asam sitrat. Kedua, mencari bahan atau sampel yang digunakan. Ketiga, setelah mendapatkan sampel atau bahan, amati lalu rekam bahan atau sampel tersebut. Selanjutnya, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan 2 karbon sebagai asetil-CoA. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. 2. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikutnya, sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. 3. Isositrat dioksidasi menjadi min-alfa ketoglutarat dan CO2 dekarboksilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Berlangsung dengan G sebesar min 8,4 kJ per mol. 4. Alfa ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing yaitu NADH dan CO2. Konversi alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA dikatalisis oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks, alfa deketoglutarat dehidrogenase hidrolipoil transuksinilase dan hidrolipoil dehidrogenase. 5. Pembelahan suksinil CoA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat suksinil CoA mengandung ikatan tioester dengan energi bebas nilai hidrolisis sebesar min 36 kJ per mol. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil CoA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil CoA sintase atau juga disebut suksinat tiokinase. Reaksi dimulai dengan perpindahan nukleofilik COASH untuk menghasilkan suksinil fosfat. Fosfat selanjutnya dihilangkan oleh enzim dengan pembentukan ikatan kovalen antara rantai samping histidin dan gugus fosfat. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidase untuk membentuk fumarat dan FADH2 suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. 7. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel dengan delta G sama dengan 3,8 kJ per mol yang dikatalisis oleh fumarase. 8. Malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya OAA diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dehidrogenase. Atom karbon yang diarsir dalam warna merah muda adalah yang berasal dari asetat asetil-CoA pada putaran pertama. Panah merah menunjukkan di mana energi dilestarikan dengan transfer elektron ke FAD atau NAD+ membentuk FADH2
atau NAD+ ditambah dengan A+. Pada setiap putaran siklus asam sitrat, 2 atom karbon masuk sebagai gugus asetil dari asetil-CoA dan 2 molekul CO2 dilepaskan. Atom karbon yang dilepaskan berasal dari OAA yang bereaksi dengan asetil-CoA yang masuk. Atom karbon yang masuk selanjutnya membentuk setengah suksinat. Karena struktur simetris suksinat atom karbon yang berasal dari gugus asetil yang masuk menjadi terdistribusi secara merata di semua molekul yang berasal dari suksinat. Akibatnya, atom karbon yang masuk dilepaskan sebagai CO2 hanya setelah 2 atau lebih putaran siklus. Kesimpulan, siklus asam sitrat adalah jalur amfibolik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Nah, itu tadi video penjelasan siklus asam sitrat dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.